Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman MFA Entertainment ID. Ketemu barengan sama Janu di Bincang Tamu. Nah, kali ini, Bincang Tamu kali ini, Janu udah kedatangan Kang Edi. Ini Kang Edi dulu adalah salah satu teknisi radio di Kota Bandung. Beberapa radio besar, begitu Kang Edi ya, yang akhirnya dipegang sama Kang Edi. Assalamualaikum Kang Edi, damang. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Kang Edi ya. Kang Edi gimana? Masih berkecimpung di dunia radio sebagai teknisi? Masih, cuman nggak ibaratnya nggak bekerja dalam satu Radio aja. company. Tapi sekarang lebih ke freelance. Freelance, oke. Berarti butuh perbaikan, kerusakan baru via telepon. Oke, berarti ini Kang Edi ini, tapi memang dari dulu freelance gitu ya Kang ya? Atau memang bekerja di satu radio? Bekerja satu radio dulu, pernah di Radio Dahlia Bandung FM. Itu kurang lebih 9 tahun lah ya. Setelah itu saya hijrah ke Jakarta, di sana di MRA Group. Di situ ada Radio Hard Rock, iRadio, Track FM, terus Cosmopolitan, Brava. Kurang lebih situ 7 tahun. Oke, itu berarti yang grupnya begitu ya? Oke, nah kalau di Bandungnya Radio Dahlia, kalau di Jakartanya tadi yang MRA Group. MRA. Oh, MRA Group. Oke. Nah, jadi teknisi radio, kesulitannya apa sih? Sebenarnya kesulitannya ya masing-masing alat beda kayak gitu. Terus kita juga harus update juga teknologi sekarang. Oke. Makin segini rangkaian atau modul-modulnya nggak kayak dulu. Ibaratnya chip-chipnya kan kelihatan gede. Kalau sekarang kayak transistor kayak gitu udah SMD kecil-kecil. Transistor juga agak susah kalau misalnya mata kita udah agak kurang penglihatan. Oke, jadi memang dari masa ke masa, dari tahun ke tahun ada perubahan begitu ya. Betul. Alat-alat atau ya namanya komponen-komponen untuk pendukung siaran satu radio begitu. Betul, Kang Edi ya, itu sudah mulai berkurang begitu, atau makin sini makin ada perubahan begitu ya. Nah, di MRA juga Kang Edi ini adalah salah satu guru juga begitu. Betul, kebetulan saya ngisi kelas di MRA Broadcasting School, situ akademi. Saya pegang di pengenalan radio siaran, alat-alatnya. Oke. Sekalian dengan praktek gimana sih sebenarnya mixing itu. Gitu. Langsung saya terangkan mengenai bagaimana mixing, terus apa aja sih alat-alat yang ada di radio itu, gitu. Apa saja penunjangnya apa aja. Oke. Nah, berarti ini langsung dikenalkan dengan alat-alat yang ada di radio begitu ya. Betul. Nah, alat-alat yang ada di radio itu apa aja sih Kang Edi kalau boleh tahu? Ya, kalau yang secara umum secara garis besar biasa yang biasa kita lihat adalah satu mixer buat mixing, kemudian mic. Situ. Nah, setelah itu baru playernya atau komputer. Nah, baru lanjutnya ke pemancar. Nah, pemancar atau transmitter, atau orang juga bilang TX. Pemancar atau transmitter ya. Iya. Dan di pemancar itu ada beberapa alat juga. Di situ ada yang namanya exciter. Kemudian ada IPA, kemudian di situ juga ada booster. Alright, nah itulah teman-teman MFA Entertainment ID. Kalau misalnya teman-teman pengen menjadi penyiar radio begitu ya Kang Edi ya, ini harus tahu dulu nih alat-alatnya. Pertama tadi kalau misalnya yang di dalam studio itu ada mixer begitu ya, terus juga ada mic, itu adalah salah satu pendukung siaran begitu. Terus juga selain itu ada lagi komputer begitu ya. Itu untuk ngeplay lagu-lagu semuanya. Nah, kayak gitu. Nah, Kang Edi, selain dari kegiatan radio, atau Kang Edi kan jadi pengajar begitu ya di bidang broadcasting. Sekarang kesibukannya apa nih? Sibukannya jadi selain kebetulan kan pada masih transisi kemarin ada pandemi itu, jadi saya kebanyakan daring, nggak ke Jakarta. Jadi kebetulan sebelumnya saya punya hobi lomba burung. Oh, mantap. Berarti ini di rumah banyak burung berarti ya? Ya, kebetulan banyak burung banget. Burung apa Kang?
Kemudian mainnya di perkutut. Oh, perkutut gitu ya? Iya, betul. Oke. Kenapa suka burung, Kang Edi? Kebetulan saya dari kecil, kebetulan jadi ibaratnya pade ya kalau orang Jogja itu bilang. Dulu saya sering ke rumahnya, saya dengar kok suaranya bagus. Akhirnya di situ mulai ada keinginan untuk memelihara tadinya. Terus setelah perkembangan dilihat ternyata bisa dilombakan, kemudian juga harga jualnya menarik. Ya cukup menjanjikan. Akhirnya saya terjun langsung. Jadi memang ini Kang Edi tertarik dengan suaranya dulu begitu ya. Pertama tertarik dengan suaranya, setelah itu melihat ada bisa dilombakan begitu ya, si perkututnya. Terus juga harga jualnya menarik begitu. Akhirnya dipelihara. Nah, Kang Edi kalau boleh tahu burung di rumah Kang Edi ada berapa sekarang? Kalau sekarang ya kurang lebih ada 100 ekoran burung. Wah, banyak banget perkutut 100 ekor. Itu sedikit itu. Orang lain lebih banyak. Itu sedikit. Emang nggak berisik tuh di rumah? Nggak, karena emang kalau burung itu nggak semuanya pada bunyi ya. Tapi kalau misalnya dia ada sekali yang bunyi, baru yang lainnya ikut bunyi. Oke. Nah, Kang Edi kan ada 100 burung nih di rumah ya. Cara merawatnya gimana, Kang? Supaya tetap seger burungnya, terus berumur panjang gitu kan? Jadi sebenarnya perawatannya simpel sekali. Dia harus ada air yang bersih, sama dengan pakan yang tercukupi, dia aman, nggak ada masalah. Walaupun dia nggak begitu terjemur ya, kena matahari dia nggak jadi masalah. Dan perawatannya sangat simpel, karena kenapa? Beda dengan ocehan. Kalau burung ocehan dia harus makan jangkrik, makan kroto, itu sebagai suplemen dia ya. Kalau di perkutut enggak. Di perkutut itu juga. apa tuh? Ya, kalau di perkutut hanya dengan dia ada jamu-jamu yang khusus buat perkutut. Itu juga untuk misalnya kalau sakit ataupun buat lomba. Jamu tolak angin gitu kan? Ya, kayak gitu. Tapi kan burung juga bisa sakit ya Kang Edi ya? Betul sekali. Dengan cuaca yang pancaroba kayak sekarang gitu, Kang Edi, bisa sakit kan burung juga? Betul. Nah, kalau misalnya burung sakit, itu gimana tuh? Jadi tergantung sakitnya. Kalau misalnya dia pas kita raba dia kurus badannya kering, itu biasanya kena cacingan. Nah, itu biasanya kita pakai obat yang biasa, yaitu dengan Kombantrin, tablet itu dibagi 8. Dibagi 8. Nah, jadi kecil-kecil, potong-potong baru keluar, dimasukin nanti kurang lebih 1 jam 2 jam itu kalau yang dia cacingan itu akan keluar cacingnya. Gitu. Kalau misalnya cacingan pakai obat itu begitu ya. Dipotong-potong dibagi 8 begitu Kang ya. Terus nanti itunya penyakitnya keluar sendiri begitu ya. Nah, kalau misalnya perkutut buat dilombakan, ciri-cirinya tuh kayak gimana sih Kang? Jadi gini, kalau perkutut lombakan beda dengan terasan. Kalau perkutut lomba itu ada kriteria yang dia harus dipenuhi si burung tersebut. Contoh adalah 3 kriteria, yaitu suara depan, suara tengah, sama suara ujung. Suara depan, suara tengah, suara ujung. Betul. Itu harus stabil. Betul. Kayak gimana tuh suara Jadi depan? kalau misalnya untuk kualitas lomba, biasanya burung kayak gini ada suara depan, klau, itu buat suara depan. Iya, depan, tengahnya, ada belakang, udah semuanya itu. Satu kriteria, jadi 3 kriteria yang tadi saya sebutkan itu. Itu perkutut lomba. Tapi kalau untuk terasan biasa, ya asal suara aja, wow, kuku, kayak gitu. Itu nggak masuk kriteria, karena emang di situ ada irama, ada air suara juga yang dinilai oleh juri. Jadi irama dan suara yang dinilai oleh juri begitu ya. Tapi kalau misalnya umur dinilai juga nggak Kang? Ada umur, ada 4 kelas. 4 kelas dalam perkutut itu. Jadi biasanya kalau ada kelas hanging, peak hanging itu digantang biasa, digantang kurang lebih 3 sampai 3,5 meter. Itu digantang, itu di bawah 4 bulan. Burung. Perkututnya harus di bawah 4 bulan. Betul. Biasanya kalau burung udah bunyi itu dari umur 2 bulan udah mulai bunyi dia. 2 bulan sampai 4 bulan itu baru di hanging. Setelah itu ada namanya piyik junior, itu setengah tiang. Nah, kemudian lanjut juga ada piyik senior, itu full, dan dewasa senior. Juga full kerekannya. Kerekannya full berarti ya gitu ya. Nah, cara dilombakan itu gimana? Itu tuh dinilai dari apanya begitu? Karena kan kalau misalnya dilombakan berarti banyak banget burung-burungnya, atau cuma satu yang dikerek Kang? Enggak. Jadi kalau di perkutut itu satu blok kurang lebih ada 40 lah. 40 burung. 40 burung satu blok. Kadang-kadang kalau dalam lomba itu ada sampai 4 blok. Ada kadang-kadang kalau misalnya kalau kita lagi nasional ada 8 blok itu. Jadi
Biasanya satu blok itu di juri ya yang bertugas itu ada 3 juri ada penancap, kemudian ada juri lomba, kemudian ada koordinator di sana. Jadi ada 3 orang kurang lebih. Oke, jadi ada 3 orang juri begitu ya yang memang harus mendengarkan burung langsung. Ya, mendengarkan dan juga menilai burung itu dengan sungguh-sungguh begitu ya kan. Oke, nah yang tadi yang itu adalah yang kerekan full berarti? Atau semua kayak gitu. Oke, semua yang kayak gitu ya. Nah Kang, paling mahal tadi Kang Edi kan bilang harga burung juga ini paling mahal nih. Betul. Perkutut ya. Nah, paling mahal perkutut apalagi untuk dilombakan begitu Kang ya. Itu berapa sih Kang? Jadi gini, variasi ya tergantung orang kalau like dislike. Kalau misalnya dia udah benar-benar kualitasnya udah lumayan bagus banget. Itu yang terakhir saya dengar namanya burung irama agung itu di atas 1 M. Serius itu? Betul. Terus ada juga namanya burung Superman. Itu yang terakhir baru kemarin lah, ada 3 bulan atau 4 bulan yang lalu tuh take over waktu lomba di Garut itu kurang lebih 500 juta. Keren teman-teman MFA itu. Hanya sebagian aja. Banyak burung-burung yang 100, 200 juta, 350 juta. Gitu. Perbedaannya itu tuh apa perbedaannya? Yang tadi kan ada hampir 1 M. Terus ada yang 500 juta. Perbedaannya apa? Perbedaannya dari suara. Jadi ada kestabilan dia, suara depan dia, kemudian suara tengah dia yang kuk, terus ujungnya juga benar-benar ndrosor lah ibaratnya, buang ujungnya tuh kayak gitu. Nah, dalam artian kalau misalnya di dewasa bebas itu ada namanya interval itu 3, 5, 7. Jadi pada saat 3 kali bunyi, dia intervalnya harus 10 detik, kurang lebih, sampai 15 detik. Jadi kalau misalnya 3 kali bunyi, gitu itu. Terus lama dia berhenti dulu, terus si juri ngitung dia. Kurang lebih 10 detik, baru harus bunyi lagi. Tapi kalau misalnya sampai 20, sampai 25 detik, itu harus dari 0 lagi. Jadi bisa sekali bunyi, denger. Si juri tuh pasti ngitung. Berarti kalau misalnya udah stabil dia di 3 kali baru dia naik, ibaratnya bendera namanya kalau untuk penilaiannya. Jadi memang ada ininya ya, ada jeda waktunya begitu ya. Betul. 10 detik itu 3, 5 dan 7. 7 untuk dewasa. Tapi kalau hanging begitu bunyi dia pasti kasih. Untuk hanging dibunyi langsung dikasih langsung bunyi begitu ya. Betul. Nih, Kang Edi, cara ngelatih si burung atau perkutut supaya ya tadi bagus gitu suaranya dan benar-benar ngikutin interval yang tadi, apalagi untuk dilombakan begitu Kang Edi, itu gimana sih Kang? Jadi gini, kalau burung perkutut itu emang karakter burung, beda dengan burung ocehan. Kalau ocehan dia bisa dimaster, tapi kalau burung perkutut itu karakter dia. Berarti memang udah nempel dari burungnya dari sendiri. Burung sendiri. Ya? Dalam artian ya kita hanya bisa merawat hanya karakter burung tersebut, tapi tidak bisa diisi gitu, beda dengan ocehan master yang tadi saya sebutkan. Jadi perawatannya sangat simpel untuk burung lomba. Pertama kita pakan yang jelas itu harus bersih dan bervitamin ya. Kedua ya ada ibaratnya minuman juga kita campur dengan vitamin. Kemudian juga ada untuk dimandikan. Sama dengan ocehan, tapi kalau ocehan kan tiap hari itu harus dimandikan. Tapi kalau untuk perkutut enggak. Bisa seminggu itu hanya 3 kali lah. Oke. Jadi kalau misalnya ocehan itu tiap hari harus dimandikan. Tapi kalau perkutut sendiri mah seminggu 3 kali lah kurang lebih. Nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah, betul. Tapi memang perawatannya seribet ocehan. Enggak. Kalau burung perkutut sangat simpel sekali. Nah, di Kang Edi sendiri ini kan ada 100 burung. Ya. Yang sering juara itu burungnya nggak dibawa nih teman-teman MFA ya. Tapi waktu itu Mang Jani udah ke rumahnya, udah ngeliat juga gitu ya. Yang sering juara itu ada juga Kang? Ada, kebetulan dia dari piyik sampai dengan dewasa itu nama burungnya Don Lego. Don Lego. Nah, dikasih nama Don Lego. Kebetulan dulu pas grup band Don Lego lagi naik-naiknya, wah saya udah aja. Don Lego. Harus kasih lagunya Don Lego tahnya. Itu berapa harganya kalau dijual sekarang? Terakhir saya nggak jual. Terakhir penawaran itu kurang lebih di 50 juta. Waktu dia juara kedua di Majalengka PJJB tahun berapa saya lupa ya. Dan itu ada penawaran 50 juta, tapi saya nggak kasih. Saya mending jual anak-anaknya. Dan kalau dihitung-hitung anak-anaknya itu juga lebih dari 50 juta.
Oh, nah, saya kan jual. Bisa gitu. Jadi kalau sistemnya di Perkutut itu biasanya booking. Booking. Begitu tahu ini anaknya juara, itu kita booking. Saya dulu booking buka tarif 5 juta per pasang. Dan bookingnya booking dengar. Maksud dengar itu jadi ini Piyik udah usia 2 bulan itu udah bunyi, dipantau dulu. Kalau dia pembelinya cocok, silakan ambil. Dan kebetulan alhamdulillah cocok terus. Oh, mantap. Berarti ini Kang Edi bisa ngeraup rupiah luar biasa ya. Alhamdulillah. Kalau misalnya si ibu atau bapaknya 50 juta, anaknya bisa lebih dari 50 juta, itu luar biasa kan? Iya. Karena gini, jadi kalau dalam breeding namanya breeding ya, kalau dalam Perkutut. Oh, bukan bridging, bukan? Bukan, breeding. Kalau breeding itulah mengawinkan burung ya antara jantan dan betina. Oke. Jadi gini, kalau Perkutut itu bapaknya bagus, ibunya bagus, belum tentu anaknya bagus. Makanya harga burung Perkutut stabil. Stabil, oke. Karena nggak semudah ibaratnya matematika, 1 tambah 1 2 nggak mungkin. Dia bisa 1 tambah 2 100 atau 50 atau min atau kita nggak tahu. Oke, jadi bapak ibunya bagus, belum tentu ke anaknya bagus. Tapi bagus. Bapak ibunya misalnya yang satu kurang bagus, tapi yang satu bagus. Bisa keluar bagus. Itu bisa keluar bagus anaknya ya. Nah, oke. Tergantung juga hoki kita juga. Wah, mantap. Itu yang paling utama adalah teman-teman MFA adalah hoki gitu ya, Kang ya. Betul. Terakhir dilombakan kapan, Kang? Perkutut? Terakhir dilombakan kemarin juga ada lomba di Lanut Sulaiman. Cuman ya nggak peringkatnya nggak terlalu bagus lah. Karena burung kurang bekerja. Jadi ya, yang penting kita lomba itu kita datang silaturahmi, ketemu rekan-rekan, disitulah ibaratnya ya ketawa-ketawa kayak komunitas. Jadi kita kalau misalnya kita jauh dari, misalnya ada lomba di Jakarta, minimal kalau kita mau nginep di sana kita ada tempat untuk nginep. Gitu. Oke, siap Kang Edi ya. Kang Edi, ada pesan nggak nih buat teman-teman MFA Entertainment yang dia suka banget nih, atau teman-teman MFA Entertainment suka banget ngurus burung, terutama ngurus burung perkutut gitu, untuk ada nggak tips atau pesan-pesannya buat teman-teman MFA Entertainment ID? Jadi gini, untuk pesan-pesan untuk yang ibaratnya pengen terjun ke perkutut, pertama orangnya harus sabar. Kedua, kenali suara burung yang bagus, burung buat lomba, burung terasan tuh kayak apa. Yang ketiga adalah membedakan jantan dan betina burung. Jangan sampai salah pada saat nanti kita menjodohkan burung. Jangan sampai laki-laki sama laki-laki, nggak akan nolor-nolor nanti. Begitu sebaliknya. Lanjut itu adalah perawatannya. Sangat simpel lah sebenarnya itu aja. Jadi memang perawatannya sangat simpel. Kalau masalah dinikahkan mungkin orang udah pada tahu mungkin kayak dia. Nah, itu berarti Kang Edi. Terus ada lagi nggak selain itu? Selain itu paling juga ya balik lagi lah, yang penting sabar. Karena nggak begitu kita ngejodohin burung udah pasti itu jantan betina nggak lama nelor gitu. Kadang-kadang sampai 3 bulan, 4 bulan, kadang-kadang kayak gitu. Tapi kalau kita lagi hoki, lagi beruntung, kita pas masukin 1 bulan dia udah bisa bertelur. Yang penting umurnya biasanya yang bagus itu di atas 7 sampai 8 bulan. 7 dan 8 bulan itu yang paling bagus begitu Kang Edi ya. Dan yang pastinya juga kita harus punya kepekaan untuk dengerin suara perkutut yang nantinya memang akan dilombakan begitu Kang Edi ya. Yang tadi ralnya, terus interval-interval jeda-jeda waktunya juga ya. Yang kayak gitu. Kang Edi atur nuhun pisan sudah datang di bincang tamu kali ini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Teman-teman MFA teman-teman MFA Entertainment juga terima kasih banyak. Jadi balelol kieu atuh ieu teh. Candi suguhan kudu kabakol lah ya aja. Ya udah, terima kasih banyak. Jangan lupa di like, di share dan juga di komen channelnya MFA Entertainment ID. Jangan lupa pamit, Kang Edi juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.